Assalamualaikum. Hari ini tuh aku mau sharing ya ke teman-teman tentang peristiwa momen yang menurut aku momen itu tuh yang paling menyedihkan sepanjang sejarah aku membuka praktek itu pada saat tim survei datang. Terus peristiwa itu peristiwa yang menurut aku menjadi momen yang apa ya? paling berkesan berkesan yang adalah hal tidak baik ya. Jadi teman-teman, ada cerita di balik aku perpanjang izin. Aku ingat waktu itu yang datang ke sini tuh ketua IBI sama pengurusnya. Jadi dua orang yang datang kan. Dan aku udah siap-siap dong, jreng gitu. Tempat udah siap. Pas itu juga aku masih ada bidan jaga juga. Jadi kita berdua dong jaga-jaga karena mau ada tim survei datang ke sini. Akhirnya siang itu aku benar-benar berdoa ya Allah, moga-moga siang pada saat survei itu cuaca terang gitulah intinya. Nah udahlah. Jadi awalnya gini, kan kita dijadwal, kalau aku ceritanya dijadwal, intinya emang semua berkas sudah masuk, terus aku itu izinnya kan udah habis 5 tahun dan aku mau perpanjang izin setelah. Kalau mau perpanjang izin biasa kan kita disurvei lagi loh guys, jadi bukan berarti kita nggak disurvei kalau perpanjang izin, tetap kita disurvei. Terus pada saat perpanjang izin semuanya bla 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 kan kita minta surat rekomendasi, akhirnya dijadwal tuh aku tanggal sekian gitu, udah dikasih tahu bidan soba nanti tanggal sekian nanti akan ada tim survei datang gitu, siapin tempat dan alat kayak gitulah. Akhirnya aku nyiapin tempat dan alat segala macam, udah bersih. Nah setelah itu pas hari itu datang itu memang musim hujan guys, cuman siangnya itu emang gak hujan, pas tim survei datang itu masih cerah ya. Nah alhamdulillah kan, aku dalam hati berdoa, ya Allah moga-moga ini terang, aku bilang gitu kan. Pas itu jam makan siang juga, siang-siang lah pokoknya. Nah terus kalau tempat praktek aku kan ruang tunggu, ruang periksa sama ruang bersalin kan. Nah pas beliau itu meriksa di ruang tunggu itu masih aman, terus udah beralih ke ruang periksa dong, bla bla bla, aman juga. Nah insidennya itu pas di ruang bersalin. Di ruang bersalin tuh agak lama, ketua IB-nya itu surveinya agak lama. Jadi beliau tuh lagi yang kayak nanti kasur tuh di sini, terus di sini tuh harus ada wastafelnya sebelah sini, terus meja ini di sini ditata-tata kayak gitu sama ketua IB kan. Waktu itu aku inget banget loh, terus ditata segala macem, aku harus ngerubah ini ngerubah itu, terus kan aku lagi nyatet dong. Jadi kalau misalkan tim survei datang itu kan aku pegang buku sama pulpen, dicatat kekurangannya apa kayak gitu. Nah terus pas itu alat harus gini alat apa aja nih kayak gitu, terus kekurangannya apa, terus waktu itu lagi nyoba oksigennya itu ada isinya nggak kayak gitu, terus coba deh dicoba kayak gitu, udah ada isinya, udah Bu aku jelasin kan memang baru ngisi waktu itu oksigennya. Terus apalagi lah, intinya satu ruangan alat tempat kayak gitu itu tuh lagi dibebenahin gitu, tiba-tiba hujan tuh datang, dan hujannya itu datangnya itu nggak tanggung gitu, Allah kasih langsung brek kayak gitu, langsung kayak pure gitu loh, nggak yang tes itu, enggak guys, bener-bener yang pure gitu. Terus oke, dalam hati aku tuh udah sebenarnya udah deg-degan, ya Allah ini hujannya gede banget ya Allah. Terus abis itu aku tuh denger ya kayak kericik gitu. Terus pas aku di ruang bersalin kok kericiknya suara hujannya tuh kayak deket gitu, kok makin gede. Ya Allah, ternyata apa yang terjadi, ternyata ruang periksaku itu jebol, terus airnya tumpah langsung. Itu mah bukan bocor lagi guys, itu banjir bener-bener, meja etalase kerendam sampai kaki aku sampai naik kayak gini ke atas, karena
bawahnya itu lantainya tuh tergenang air. Coba ya Allah, di situ tuh rasanya aku pengen nangis iya, sedih iya, terus ya Allah sedih banget waktu itu. Ya Allah, aku sampai lemes teman-teman, sampai karena lemesnya itu sampai yang ngeberesin tuh bidan jaga aku waktu itu. Aduh beresin deh, aku udah lemes banget. Terus ya coba bayangin ya, pas tim survei datang terus tempatku banjir gitu, rasanya tuh gimana. Ini berarti sama yang kemarin itu berarti kedua kalinya banjir yang genang-genang itulah kayak gitu. Kalau yang biasa cuman bocor, cuman kalau yang banjir itu udah lama, terus baru kemarin terulang lagi gitu. Ya Masya Allah. Setelah tahu aku jreng-jreng bocor, rasa banjir, lantai banjir gitu, terus langsung auto aku nggak dikasih rekomendasi guys. Itu gagal, aku nggak dapat rekomendasi, aku harus memperbaiki lagi tempatnya. Aku dikasih waktu itu 3 bulan ya sobat, nanti ini diperbaikin tempatnya gitu sama ketua IB-nya ngomong kayak gitu. Aku bilang oke Bu, nggak apa-apa, dicatat kekurangannya apa, kamu harus memperbaiki gitu. Kalau udah siap saya mau kesini lagi gitu. Terus akhirnya aku benerin segala macam. Akhirnya 3 bulan yang harusnya surat rekomendasi itu udah jadi ya guys, akhirnya itu tertunda, gagal auto nggak lulus. Aku waktu itu bener-bener banget gitu rasanya. Terus 3 bulan aku baru ngubungin ketua IB-nya lagi, terus aku bilang Bu ini tempatnya aku udah siap nih kayak gitu. Akhirnya ketua IB beserta pengurusnya akhirnya kesini lagi guys, malah tambah rame yang kesini. Terus kayaknya jadi 6-7 orang yang kesini yang survei, mulai dari ketua IB ranting, pengurus ranting, pengurus cabang, rame. Dan aku deg-degan banget waktu itu, barangkali terulang lagi, tapi akhirnya enggak. Waktu itu alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, terus enggak ada kejadian yang berarti lah waktu survei yang kedua. Jadi intinya waktu aku perpanjang SIPB ini aku disurvei 2 kali karena kejadian kebanjiran itu tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah deh, aku perpanjang kurang lebih 2018. Itu aku inget banget teman-teman, itu kejadian yang paling bikin aku waktu itu ngedrop banget. Karena coba bayangin waktu itu, seandainya ya waktu itu kalau aku mikirnya waktu itu kalau seandainya itu lancar, bener-bener lancar segala macam, tempat aku udah siapin, alat aku udah siapin, kalau misalkan itu lancar, surat rekomendasi aku itu langsung turun dan bulan itu juga SIPB ku jadi. Tapi kenyataan dan Allah itu berkehendak lain, ternyata dikasih hujan, dikasih banjir kayak gitu, dan surat rekomendasi aku nggak turun. Tapi nggak masalah, itu ketentuan Allah. Mungkin dengan itu Allah kasih aku pembenahan alat, pembenahan ruang praktek, pembenahan barang-barangku terus jadi lebih lengkap karena dikasih waktu 3 bulan itu. Jadi aku lebih melengkapi apa aja yang nggak ada gitu. Itulah ceritaku teman-teman waktu perpanjang surat izin praktek yang kedua. Semoga teman-teman yang mau perpanjang izin dimudahkan, terus prosesnya dilancarkan, nggak kena kejadian-kejadian yang aku rasain. Semoga lancar, sukses selalu tempat prakteknya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.